Bismillahirrahmanirrahim. Waqad addan Nabi sallallahu alaihi wasallam siyama Ramadan ruknan min arkanil Islam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya puasa bulan Ramadan itu adalah merupakan rukun daripada beberapa rukun Islam. Faqala bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi ramadan muttafaqun alaih. Dan menurut hadis Nabi bahwa bunyal Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, yang ketiga kemudian menunaikan zakat. Kemudian yang keempat wa hajjul baiti, yaitu naik haji. Yang kelima wa shaumi ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan itu termasuk salah satu rukun daripada beberapa rukun salat. Kemudian al-faslul tsalitsu fit tahdhiri min tarki syami Ramadan li ghairi udrin. Sekarang pasal yang ketiga menerangkan tentang ancaman bagi seseorang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa adanya udzur, tanpa adanya halangan. Ini ancamannya adalah laqad jaa fi sunnatin nabawiyyati tahdhirun sadidun wa wa'idun akidun liman aftara Ramadan. Laqad jaa, bahwa benar-benar telah ada di dalam hadis kenabian, yaitu ancaman yang begitu sangat. Yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya rukso, tanpa ada keringanan, maka sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih. Ancaman Allah itu sangatlah pedih. Rawat Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Apa itu? Rawat Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yauman min Ramadan min ghairi ruksatin wala maradin lam yaktihi saumu dahri kullihi wa in saumahu. Jadi menurut salah satu hadis bahwa orang yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan, tanpa adanya rukhsah dari Allah, tanpa adanya udzur, maka kalaupun orang tersebut kemudian puasa 1 tahun lamanya, itu tidak akan bisa mengganti kemuliaan, mengganti keistimewaan puasa bulan Ramadan. Walaupun yang ditinggal itu hanya 1 kali. Kalian tidak puasa 1 kali tanpa adanya udzur, tanpa adanya keringanan, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya halangan. Terus ini bulan lain kalian puasa sampai puasa setahun untuk mengganti puasa 1 hari di bulan Ramadan. Itu tidak akan mampu bisa menandingi keistimewaan puasa di bulan Ramadan walaupun 1 hari. Maka harus bersyukur ketika kamu masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jangan sampai tidak puasa tanpa alasan apapun, kecuali memang benar-benar sakit sing ora bisa diganti sakitnya. Artinya lamun digawa puasa sakitnya nambah nemen, maka mau nggak mau tidak puasa itu nggak apa-apa, karena itu merupakan rukhsah, keringanan. Tapi jika tidak ada sebab-sebab seperti itu, maka jangan sampai tidak berpuasa. Karena meninggalkan puasa 1 hari tanpa adanya udzur di bulan puasa, walau tidak bisa tergantikan keistimewaannya dengan puasa 1 tahun, walaupun puasa 1 tahun.
Qalal ulama al-muradu bidzalika annahu la yahsulu lahu fadilatul Ramadan wa la yanalu taharatahu wa barakatahu wa in kanat yasqutu anhu dzalikal yaum bil qada wa bil qiyami bima aujaba syari'u alaihi minal kafarati fi mawaqi wujubiha. Jadi sini maksud tidak bisa menandingi itu adalah keutamaan, karena keutamaannya itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka ketika tidak puasa 1 hari saja tanpa adanya rukhsah ditambal sampai 1 tahun pun tidak akan bisa menandingi keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Jadi keutamaannya. Kemudian ada busyam, tata krama adabe wong puasa. Yang bagi seyogya lisani kedua wong kang puasa apa ayakufa ingin tangga keras apa soim lisanahu ing sangkeme soim wasa iro jawarihi lan sekerine piro-piro anggotane soim anil maharim saking piro-piro barang kang haram wal athami lan piro-piro penggawe dosa tahqiqan karena nyatake lima nasyami mari maknane puasa alladzi kang huwa kang utai maknane puasa iku alim saku ngeker. Jadi adabe wong puasa kudu bisa njaga cangkem dari omongan sing ora baik. Begitupun jaga seluruh anggota badan dari apa? Dari perbuatan dosa. Mbu tangane, mbu sikile, terus apa anggota badan dijaga. Mbu matae, mbu kupinge, kabeh dijaga dari perbuatan dosa. Ditahan. Ini sejalan dengan makna puasa, bahwa puasa itu adalah bimana al-imsak. Puasa itu maknanya menahan. Maka orang yang berpuasa juga adabnya harus menahan diri, lisan dan juga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Ja'a istaqo fi sahihaini, yang dalam hadis sahih loro Sahih Bukhari lan Muslim, walabdu ta'ala pada hadis iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari ana birata saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Gusti Allah taala anu saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun, puasa itu adalah merupakan tameng, merupakan perisai, fala yarfuth wala yajhal, maka jangan kamu pecahkan perisai itu. Perisai itu jangan kamu pecahkan. Wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun. Lamun je ana sing ngejak tukaran, lagi puasa ana sing ngejak ribut, ana sing ngejak tukaran, ana sing ngejak bulet, kamu jawab inni shaimun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini shaimun, saya sedang berpuasa. Engkau ngejak bulet engkau bakal seorang puasa. Ngejak tukaran engkau bakal wis adan, ayo tukaran. Ya tetap tidak boleh. Jadi ketika ada yang mengajak kemaksiatan, mengajak ribut, maka kamu jawab inni shaimun, saya sedang berpuasa 2 kali. Walladzi nafsi biyadil khulu la khulufu fami shaimi atyabu indal mirrihil miski. Demi zat yang semua dalam kekuasaan tangannya Allah, bahwa mulut wong sing puasa itu lebih wangi dibanding minyak misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum dibanding dengan minyak misik. Maka ketika nasi ngejak tukaran,
ngajak berbuat maksiat, mengajak sesuatu yang tidak baik, maka jawab, ini soimi, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Aja wedi cangkeme mambu, ya, aja wedi sama mambu. Jadi mau bahwa as-saumu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai, senjata, tameng dari segala macam mara bahaya. Maka jangan dipecahkan tameng tersebut. Dipecahkannya dengan apa? Dengan sesuatu yang perilaku yang tidak baik. Warawal Bukhariyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yada' qala zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ayyatruka ta'amahu wa sarabahu. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh pada orang tersebut. Maka supaya kita dibutuhkan karena Gusti Allah, maka kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak baik. Omongannya orang bagus, perilaku sikapnya orang bagus, amalnya orang bagus. Nah, menurut salah satu pendapat lagi bahwa yang dimaksud dengan ayyada'a itu adalah meninggalkan makan dan minum. Jadi maka tinggalkanlah makan dan minum, tinggalkanlah bermusuh-musuhan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin la salamin syamihi ilal ju'. Nah, ini akibatnya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya rasa lapar. Wa rubba qaimin la salamin qiyami ila sahar. Dan banyak orang yang mendirikan salat malam tetapi tidak mendapatkan pahala apapun selain rasa capek, rasa kesel, rasa pegel karena menunaikan salat malam. Rawahu Ibnu Majah wa labdullahu wa Nasa'i wa ghairuhuma. Ini kenapa? Karena tidak mampu menjaga hatinya, tidak mampu menjaga perbuatannya. Wa rawan Nasa'i bi isnadin hasan wa Tabrani wa labdullahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun malam yakrikha. Puasa itu adalah perisai, tameng, tadi di atas itu sudah sampaikan. Maka tameng itu akan selalu menjadi tembok, menjadi pelindung bagi kita orang yang berpuasa selagi puasa kita itu belum batal. Selagi puasa kita itu tidak rusak, maka tameng itu pun tidak akan pecah, tidak akan rusak, akan senantiasa melindungi kita orang yang berpuasa. Rusaknya dengan apa? Bikadzibin, dengan apa? Bohong, berkata bohong, atau membicarakan aib orang lain, ghibah, atau namimah, mengadu domba. Maka puasa emang orang batal tapi pahala langka. Maka pahala langka pada wong duwe golok ora pernah diasa, ora pernah dianggo mempan tabligh. Orang mempan.
Maka puasa itu adalah junnatun, puasa itu adalah perisai, senjata, tameng dari segala mara bahaya. Lamun tidak dipecahkan dengan apa? Dengan kebohongan, dengan adu domba. Wan Ubaid maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna imra'ataini somata wa anna rajulan qala ya Rasulullah inna hahuna imra'ataini qad somata wa inna huma qad kadata antamuta minal atsi. Pada suatu waktu sahabat Kanjeng Nabi matur maring Kanjeng Nabi ana wong wadon loro puasa, tetapi kondisi wong wadon mau arepan mati, kelakak klikik jempalak-jempalik nahan lapar gara-gara puasa. Ana wong loro wong wadon sing arepan mati gara-gara puasa. Deleng kaya kon Kanjeng Nabi cumar mengo, tidak merespon. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ngerti sapa wong wadon mau ke sapa. Ngerti Pak. Terus Kanjeng Nabi menang. Setelah menang Kanjeng Nabi ngundang wong lanang. Kanjeng Nabi ngundang bocah lanang mau sing nglaporaken ning Kanjeng Nabi diundang. Mena. Ud'uhuma. Hei, coba bocah wadon loro kon mene diundang. Kon marani Kanjeng Nabi. Faja'ata qala faji'a biqadahin au usin. Setelah diundang bocah wadon loro, ya. Kemudian marek wong wadon loro marek maring Kanjeng Nabi ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diundang kemudian Kanjeng Nabi ngongkon ning sahabat mau ngongkon ning wong sing laporan. Mana njokota gelas sing gede atau mangkok sing amba. Kemudian kemudian setelah jokotakan Kanjeng Nabi ngongkon ning salah satu wong wadon mau coba muntah koyi mutahasira sok muntah fakoat koyhan wadiman wasodidan walahman. Setelah kongon muntah mangkok ke sana terus kon muntah, setelah muntah nih isi nana isi geti isi daging mentah ya jemberi wis kaya konon sampai hatta malat nisfal khodahi, sampai muntahane sing berupa nana getiku sampai luber marani apa mangkoknya sampai luber. Summa qala lukhra, kemudian Kanjeng Nabi ngundang maning bocah wadon siji maning sok coba cangkeme mangap muntaha. Ya, kemudian koyi muntah. Setelah muntah juga sama, yang keluar adalah darah, yang keluar adalah nanah, yang keluar adalah daging. Daging yang segar. Wa ghairi dan juga yang lainnya. Hatta malak tal qadaha, sehingga kepek gelasnya kepek. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hata ini somata amma halallahu lahuma wa aftara ta'ala ma haramallahu alaihima. Cara Kanjeng Nabi bisa kayakan iki gara-gara puasa sahure dengan makanan yang halal, tapi ketika berbuka puasa dengan makanan yang haram. Maka ini akibatnya. Puasa tapi ternyata dikongkon muta isi geti daging mentah, nana, pirang-pirang. Iki akibat karena puasa sahure kanggo sesuatu yang halal, tapi ketika berbuka puasa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian jalasat ihdauma, kemudian salah satu perempuan tersebut duduk menghampiri salah satu perempuan yang lain. Setelah kayakon fajalata takulani min luhumin nas, kemudian dia memakan daging manusia. Maksudnya karena memakan daging manusia itu adalah membicarakan satu sama dudu mangani dagingnya uang duduk kayak Sumanto. Maksudnya itu membicarakan aib, membicarakan kekurangan orang lain sama muslim satu sama lain. Langsung baik
langsung marketing kumpul wong wadon loro mau kumpul terus langsung cangkeme ngandhakaken keblesakane tangga ngandhakaken keblesakane batur sesama muslim. Ini contoh, maka kita tidak boleh membicarakan aib, tidak boleh membicarakan kekurangan orang lah sesama muslim, karena pada hakikatnya sama seperti makan dagingnya sendiri, makan daging saudara kita sendiri. Maka maukah diibaratkan kongon muntah seda daging segala macam. Terus harapan sedulur, harapan batur, harapan perilaku apa blesak apa dilengakan baik. Tidak usah kita bicarakan keburukan orang, karena itu adalah merupakan aib. Bahkan aib, apapun yang namanya aib harus ditutup, jangan dibuka. Maka kalau kita senantiasa menutupi aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita sampai di akhirat nanti. Warawat Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an as-shaimu fi ibadatin malam yaghtab musliman au yu'dihi. Orang yang berpuasa itu tetap dicatat sebagai ibadah, tetap tercatat sebagai ibadah, ada nilai pahalanya, selagi dia tidak membicarakan aib orang lain, selagi dia tidak menyakiti hati orang lain sesama muslim, maka puasanya itu masih tetap bernilai ibadah, masih tetap bernilai pahala. Fayam bagi li shaimi ayyastagila bil ibadah wa yastaghriqa fit ta'atil qalbiyah wal amaliyah wal qaliyah wa yabta'ida kullal bu'di an athamil qurubi wal jawarihi wal lisan siyaman ansar Ramadan. Maka sebaiknya kita orang yang sedang berpuasa sebaiknya senantiasa melakukan ibadah kepada Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah, tetap melakukan suatu kebaikan, baik ucapan, perbuatannya, perilakunya tetap dalam kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Harus terhindar dari perbuatan dosa, baik lisan maupun anggota badan. Terlebih kita semua berada di bulan Ramadan, bulan yang cari kiai mah arane bulan sing tempatnya pahala, panen pahala. Maka dalam satu bulan ini manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musimut taati wal ibadah. Kemudian musimnya taat, bulan Ramadan adalah musim taat karo Gusti Allah. Yudha'afu anhul ajru wa yu'dhamu fil wizru. Amal-amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka tadi yang ngomong bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan penuh pahala. Karena di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan. Ja'a fi sahihaini wa ghairihima anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddama min dzambi. Menurut hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat, dosa yang sekarang juga diampuni, doa yang akan datang diampuni, termasuk doa yang sudah lewat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkoma iman wati saban ghufir lahu ma taqaddama illa sahar. Dan
orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan sholat malam di bulan puasa dengan keyakinan penuh, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya akan dihapus dosa-dosanya yang telah lewat. Maka sekali lagi, bulan puasa manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban, ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun adzim mubarakun syahrun fi lailatin khairum min alfi syahr jalallahu siyamahu faridah. Ini diceritakan oleh sahabat Salman bahwa Kanjeng Nabi setiap akhir bulan Sya'ban, berarti bulan Sya'ban sedurunge puasa tawis. Sedurung. Ketika akhir bulan Sya'ban, iku Kanjeng Nabi mesti khutbah, ngumpulaken sahabatnya, kemudian khutbah. Ngomong Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun adzim mubarakun, saya telah menunjukkan kepadamu satu bulan yang begitu agung, satu bulan yang begitu berkah, yang begitu berkah, yang di dalamnya itu ada malam Lailatul Qadar, yang keistimewaannya adalah lebih istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu setiap akhir bulan Sya'ban akan masuk bulan Ramadan. Kanjeng Nabi mengumpulkan, kemudian ngomong khutbah. Ini harapannya sahabat. Wa qiyamalati tatawuan, salat malam kamu adalah merupakan satu kesunahan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khamri kana kaman ada. Kemudian barang siapa yang melakukan satu kebaikan, satu jenis kebaikan, sedekah misalkan, satu jenis kebaikan di bulan Ramadan, karena kaman ada faridatan fi masiwa, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ono iku kaman kaya wong ada kang lakoni sapa maneh ing ibadah paridatan kang wajib. Allah man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adza faridatan fima siwahu wa man adzan faridatan fihi kana kaman adzan sab'ina faridatan bi fima siwahu. Jadi barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, satu kebaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Man taqarraba fi bi khoslatil khairi kana kaman adza faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, satu bentuk kebaikan, maka sama seperti ketika dia melakukan kewajiban di bulan selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban di bulan Ramadan, maka orang tersebut sama seperti melakukan 70 ibadah wajib selain di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan sabar.
sabar nahan lapar, sahan nahan haus, sabar nahan amarah. Kemudian wasarul muwasati, dan juga bulan penuh kasih sayang. Wasairu yuzadu fi rizqul mu'min, dan juga bulan di mana ditambahkannya nikmat orang-orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Man fatara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqara raqabatin minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajri syai'un. Faqalu ya Rasulullah la yasaqulna bihaqqin. Apa moga? Barang siapa yang memberikan buka takzil, memberikan santap buka puasa, memberikan makanan kayak nasi, kayak kolak, kayak apa kayak kepada orang yang berpuasa, maka baginya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idqu raqabati minan nar, dan juga terbebas dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyang kusum min ajri syai'un, dan juga kamu akan mendapatkan pahala dari orang yang dikasih makan tersebut. Jadi sing sapa wong ngupahi mangan ning wong puasa, maka di samping pahala iku dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari api neraka, juga pahala orang yang berpuasa itu akan kamu juga akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala wong sing puasa, tanpa mengurangi sedikit pun. Misalkan Mamet ngupahi ning Bardi puasa, maka Mamet itu di samping oli pahala puasa Bardi, juga Bardi pun masih tetap mendapatkan pahala daripada puasa tanpa sedikit pun berkurang. Gitu. Faqalu ya Rasulullah la yasakulna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, ya utusan Allah, la yasakulna orana sekabehane kita iku yajidu nemu ma ing bareng yufattiru kang awe buka sapa kulna aso imai wong puasa. Ya Rasul, priben lamun kita ora duwe sama sekali, ora duwe apa-apa sing bisa kanggo ngupahi wong sing puasa si priben. Maka jawab Kanjeng Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawab man fattara shaiman ala tamrahi. Dua korma siji nakaken korma siji, dua duit sewu nakaken duit sewu, dua anak kolak siji nakaken kolak. Au sarbati main atau mung duwe inuman bae banyu gelas siji nakakan banyu gelas siji supaya oli pahala wong puasa ora kudu sing larang-larang seduwe. Au madgotin laban atau misalkan duwe mung susu duwe mung susu, ya susu payen susu cap bendera ke susu apa, intinya tidak usah mewah ketika harus memberi apa yang kita punya. Yang penting kita niati untuk bersedekah, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang yang puasa dan pahala orang yang berpuasa itu tidak berkurang sedikit pun. Wa utai sahur Ramadan iku sahrun wulan awalu kang utawi kawitane sahur iku rahmatur rahmat, wa satuhu magfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Bulan puasa iku bulan sing pertama diarani rahmat, sing kedua diarani magfirah, sing ketelu diarani idku minan nar. Mampane bulan puasa itu dibagi 3 bagian. 10 hari yang pertama itu rahmat, kasih sayang Allah, menebar kasih sayang. Maka orang wong sing ora mau ora salat, wong mau ora kenal karo musala,
beli bisa sarung kabeh kemeret kabeh marani masjid marani musola melu sholat tara. Kenapa? Karena semua pada malam hari itu, malam pertama di bulan Ramadan, semuanya diberikan rahmat, semuanya diberikan kasih sayang, tergugah kabeh, hatinya tergugah, mangkat kabeh masjid, mangkat musola. Kemudian 10 hari yang kedua adalah magfirah, ampunan dari Allah. Dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Apa maning bakawis dosa wis diampuni kena Gusti Allah, rahmat wis oli, kemudian terbebas dari api neraka. Apa maning jalukane? Ya Islam. Berarti sudah posisi di surga. Man khaffafa an mamluki fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar wastaksiru fi min arba'i hisolin. Barang siapa yang punya budak, budak dua budak lawan wong Arab kah? Budak kan dipekerjakan kalau ngopel segala macam. Ketika datang puasa kemudian baru budaknya lagi puasa. Makanya wis karena saya lagi puasa, biasa balik jam 1 balik ke jam 12 ya, melas sira lagi puasa. Iki majikan sing bagus kayak kono. Maka sira kok besok misalkan dia wong menggawe, dia wong menggawe jagat puasa. Jadi ketika engkau besok sira dua menggawe jagat puasa, kerjanya aja dia boti. Lagi liren aja, kok liren boy aja. Melas karena lagi puasa. Kemudian wastaksiru fihi min arba'i hisolin. Udah mana entah? Min arba'i hisolin. Perbanyaklah kamu melakukan 4 perkara. 2 perkara ini yang menyebabkan kamu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan. Dan 2 lagi adalah yang tidak bisa kamu lakukan. 2 ini tidak bisa kamu lakukan. Yang pertama apa? 2 yang pertama, kamu harus bersaksi kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiruna, kamu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Njaluk ridhoe karo Gusti Allah. Kemudian yang kedua, 2 lagi adalah yang sama sekali kamu tidak mampu. Apa? Yaitu patas alunallohal jannah, kamu meminta kepada Allah supaya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoa njaluk karo Gusti Allah supaya kamu dimasukkan dalam surga. Karena itulah merupakan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan kamu meminta kepada Allah supaya terlindung dari siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man saqqa iman saqqahu min haudi sarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sing sapa wong ngupahi nginum ning wong puasa, ngupahi sirup, ngupahi kolak, ngupahi es, ngupahi apa maning? Posing ngupahi minuman, maka besok bakal dipahi nginum kenang Gusti Allah surbatan layadman, bakal dipahi nginum inuman iku sing telagae Gusti telaga Gusti Allah, sing ora bakal wis nginum ora bakal kerasa haus,
ora bakal kerasa haus sampai engkau besok manjing sampai besok manjing surga. Layat mau kang orang ngelak sopeman hatta yadkhula sehingga mlebu sopeman al jannata ing suarga. Maka jemedit bulan puasa aja pengen dipayung Pak Bidin be ora pernah ngupai kan pada bae wong tua duwe. Rawahu ngriwayatkan sapa Ibnu Huzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Warawa at-Tabrani ya bi isnadihi an Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman wa qad hadara Ramadan atakum sarobar barokatin yaksakumullah fayanzilur rahmah wa yahuttul khotoya wa yastajibu fi du'a yang durullah ta'ala ila tanafusikum wa yubahi bikumum wa yubahi lan mamerake kebagusan sapa Gusti Allah bikum kan ing sira kabeh malaikat sapa bikum ing sira kabeh malaikat tau ing malaikat Allah fa'aru maka pada ngetokake sira Allah ing Allah min anfusikum saking pira-pira awak dhewe sira haron ing kebagusan fa ina sakiya maka temen setune wong kang cilaka iku man wong hurima kang hurima kang kehalangan fi dalam Ramadan rahmatan ing welas. Iki. Jadi menurut salah satu hadis lagi bahwa pada suatu waktu datang bulan puasa. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong atakum saro barokatin. Ketika datang bulan puasa, Kanjeng Nabi ngomong nih sahabat-sahabatnya, telah datang bulan yang penuh berkah. Yaksakumullahu fihi, yang dengannya kemudian Allah bakal mencukupi semua kebutuhan di dalam bulan yang penuh berkah tersebut. Fayanzilur rahmah, dan di bulan itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa yaqutul khotoya, dan juga dalam bulan itu Allah akan meruntuhkan dosa-dosa umat atau umatnya Kanjeng Nabi. Wa yastajibu bi du'a, di bulan itu pula di bulan Ramadan Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Yang duru farullaha min anfusikum khairan, Allah memandang menatap dengan tatapan kebaikan. Fa inna sakiya hurima fi rahmah, maka sesungguhnya orang yang celaka itu adalah orang yang terhalang dari rahmatnya Allah di bulan puasa. Urip dipai masih umur panjang, dipai masih sehat afiat, tapi tidak mau berpuasa. Masih dipai urip kesempatan ning bulan puasa tapi ora gelem iki berarti sangat celaka. Berarti sudah mendapatkan rahmat dari Allah, urip ning bulan puasa tapi ora gelem puasa. Iki sangat-sangat celaka. Wa yutatallabu sahron Ramadhanal aliksaru min tilawatil Qur'an, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an, perbanyaklah tilawah Qur'an, seayat dua ayat, sejuz dua juz aja sewangi wong 10 patang juz priben bacae. Pokon sewangi satu malam itu satu juz satu orang. Wis arepan prakate jam 10 arepan liren iki arepan gelelangan iki sementing jatah sejuz wong siji. Jatah satu orang satu juz. Arepan diperhatikan jam pira terserah. Sementing jatah satu juz aja wong pirang juz terung juz. Ya ilang Rasulullah. Masa kudu dikebragi ning wong tua bae. Wis biasa pirang-pirang tahun. Satu juz masih jam sanga. Satu juz maca satu juz wong siji wis pragat kabeh masih jam masih sore masih ana waktu.
sambung maning setengah juzan dibagi. Aja masjid dah dia kayak kuburan. Orang kayak tahun wingi ini. Tibang bareng-bareng, maka bareng-bareng orang kerasa pegel. Jadi bulan Ramadan iki tibang. Li'anna sahra Ramadana wa sahrun nuzulil Qur'anil Karim jumlatan. Karena di dalam Al-Quran ini sesungguhnya Al-Quran telah diturunkan secara keseluruhan. Secara keseluruhan 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat diturunkan langsung secara langsung itu di bulan Ramadan. Ila Baitil Izza fis sama'il ula, dari Baitil Izza ke langit yang pertama. Wasahru tanazzulihi tadrijan ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran secara bertahap melalui hati Kanjeng Nabi secara bertahap. Iku yang ning bulan Ramadan. Walidzalika yusannul iktharu min tilawatil Qur'an fi syahr Ramadan, maka perbanyaklah tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Siyaman fil lail, terlebih adalah waktu malam hari. Aja bengi pengen nopok kowe kagak nopok. Jam 9 tadarus pragat. Faqad warada fi sahihaini, telah datang salah satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril wa kana ayu Jibril alaihi salatu wasalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhul Qur'an fala Rasulullah ajwadul bil khair minar rihil mursalati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi qiyami Ramadan lailan aktsara min ghairihi kamar wal Imam Ahmadu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih rajin kembali, lebih memanjangkan bacaan Qur'annya ketika di bulan Ramadan. Apalagi di malam hari, beda kalau baca masjid. Malah saya rong ayat. Kanjeng Nabi dek malah ndawakan bacaannya, ngaken tadarus ketika ana ning wulan Ramadan. Ngene. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin min Ramadan faqama yusolli falamma kabbara qala Allahu akbar. Dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamati. Tsumma qara'al Baqarah, tsumma Nisa, tsumma Ali Imran, la yamuru bi ayatin tahwifin illa waqafa 'inda al hadis. Iku ketika Kanjeng Nabi ngimami ning bulan Ramadan, yo ndawakan surate. Di antara sing dibaca iku adalah surat An-Nisa, surat Al-Imran, sampai bisa jadi kelar dalam satu malam khatam. Orang kemudian bocah 10 sewengi mung telung juz. Jam 9 pragat. Kan aneh. Wa fi riwayatin an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Kemudian menurut salah satu hadis dari Abu Hudzaifah bahwa suatu waktu pernah sholat bersama Rasulullah. Fattatahal Baqarah, pada takbir yang pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Faqaraha, maka
Kanjeng Nabi meneruskan surat ning Al-Baqarah hatta balagha salmiatah sampai dengan ayat yang ke-100 sampai 100 ayat. Fakultu yarka'u thumma madha hatta balagol mi'ataini. Setelah itu kemudian ruku itidal sujud, kemudian ngadeg maning baca surat Fatihah, melanjutkan ayat mau sampai mi'ataini, sampai 200 sampai 200. Berarti rakaat yang kedua. Fakultu yarka'u thumma madha hatta khatamaha. Kemudian ruku itidal sujud lagi sampai melanjutkan akhir daripada surat Al-Baqarah. Qala fakultu yarka'u qala thumma tataha suratun nisa faqaraha, dan seterusnya. Baca Fatihah maning, terus takbir maning baca Fatihah, lanjut surat An-Nisa. Ruku maning lanjutakan maning subhana rabbiyal adimi. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ruku'uhu sallallahu alaihi wasallam bi manzilati qiyamihi ay fil itolati thumma sajada fakana sujudu sallallahu alaihi wasallam mithla ruku'ihi. Ruku'e Kanjeng Nabi iku pada kaya dene ngadege Kanjeng Nabi iku ruku'e ketika salat. Sujude pada bae kaya dene ruku'e Kanjeng Nabi. Apa yang maksudnya? Dawai, lamai, suwe, waktue. Waktu ruku'e pada karo waktu ngadege Kanjeng Nabi. Waktu sujude pada kaya dene waktu ruku'e Kanjeng Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayatin adzabin ta'awud wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi azza wa jalla sabbaha. Dan ketika Kanjeng Nabi membaca surat atau membaca ayat yang di dalamnya itu menerangkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka njaluk karo Gusti Allah. Ketika ning kono iku nglewati atau membaca ayat ning kono sing ayatnya tentang siksa, maka memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari siksa api neraka. Ketika ning kono iku sing dibaca ayat tentang mensucikan Allah, maka Kanjeng Nabi baca kalimat tasbih subhanallah. Adene ning lafaz ning salah satu ayat surat surat Al-Alaq itu kan ada wasjud waqtarib, itu kan ayat sajdah. Maka kita disunahkan baca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika ning surat watini wa zaituni terakhir apa? Falahum ajrun ghairu fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Maka bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu disunahkan. Maka ketika ada ayat, ketika kamu membaca Quran pun, ketika yang berisi tentang tentang siksaan Allah, maka mintalah ampunan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ketika ayat yang dibaca itulah kaitan dengan rahmat Allah, maka mintalah rahmat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarolan perintah sapa Umaru sahabat Umar radhiyallahu anhu wala alam bisabal Fatihah.